Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pembahasan bab kalam. Insyaallah kita akan bahas syarat-syarat kalam yang selanjutnya. Dan ini murid yang setia yaitu saudara Haikal bersama putra saya Muhammad Ibnu Malik Tea. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang diketahui, yang disebut dengan kalam adalah majtama'a fihi quyudul arba'ah. Kalam adalah berkumpulnya syarat-syarat atau kaid-kaid yang 4. Apa yang disebut dengan kaid 4 itu? Yang pertama ada yang disebut dengan lafadz. Yang pertama adalah lafadz. Yang disebut dengan lafadz adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Yang disebut dengan lafadz adalah suara yang keluar, yang mana suara tersebut tercutat dari huruf-huruf hijaiyah. Contohnya seperti lafadz Zaidun. Apakah Zaidun disebut lafadz? Ya. Kenapa Zaidun disebut lafadz? Karena Zaidun tercutat, terbuat dari huruf zai, huruf iya, dan huruf dal. Makanya Zaidun disebut lafadz. Yang kedua, kalau ingin membuat kalam harus ada syarat yang kedua, yaitu murokab. Murokab itu bertumpuk, tersusun. Atau definisinya adalah matarokaba min kalimataini dipaksaro. Kalimat yang bertumpuk, kalimat yang tersusun, paling sedikitnya 2 kalimat ataupun lebih. Paling sedikit 2 kalimat atau lebih. Contoh, Jaidun dan Qoimun. Jaidun dan Qoimun adalah 2 kalimat atau 2 lafadz. Zaidun lafadz, Qoimun pun lafadz. Jaidun dan Qoimun disebut juga murokab. Kenapa murokab? Karena ada 2 lafadznya. Lafadz yang tersusun. Kalau Jaidun saja ini belum disebut murokab. Ini memang lafadz Jaidun tapi belum murokab. Kenapa? Karena ada 1. Kalau Zaidun dan Qoimun ini baru disebut lafadz dan disebut murokab. Apakah bisa ditambah? Bisa, jadi 3. Umpama ditambah fid dari Jaidun, logatan Sunda ini, logatan Sunda. Ari si Jaed, Qoimun, eta anu nangtung, fid dari di jero imah. Adapun Ki Jaed itu berdiri di dalam rumahnya. Begitulah kira-kira secara bahasa Indonesia. Yang ketiga, syarat kalam itu adalah adanya mufid. Yang disebut dengan mufid adalah yahsunus sukutu minal mutakallimi wasami'i alaiha. Diam yang baik dari si pembicara dan si pendengar. Ya. Diam yang baik dari si pembicara dan si pendengar dikarenakan ucapan atau kalamnya sudah sempurna atau sudah berfaedah. Jadi ada seorang pembicara ataupun seorang pendengar, contoh mereka bertakalum atau berbicara berdua, si pembicara dan si pendengar tidak mengulang-ulang lagi kata-kata yang diucapkan karena keduanya sudah saling mengerti, sudah saling paham. Itu contoh, misalkan kalau tidak paham, tolong dong ambilkan sabun. Si pendengar pasti akan bertanya, sabun apa, di mana,
Dan warna apa? Mungkin akan bertanya seperti itu. Berarti itu belum sempurna, belum berfaedah. Yang dimaksud dengan berfaedah atau apa namanya, sebuah kalam, sebuah pembicaraan dalam ilmu bahasa Arab tidak akan bisa mendapatkan faedah, tidak akan bisa mendapatkan kesempurnaan kalam bahasa Arab terkecuali dengan diisi 3. Makanya isi dari mufid sendiri itu ada 3. Satu, mubtada sudah ada khobar. Jika mubtada sudah ada khobar, maka ini disebut kalam yang sudah mufid, yang sudah bisa dipahami secara ilmu bahasa Arab. Yang kedua, jika ada fiil itu kata kerja, dan fa'il. Fa'il itu yang mengerjakan pekerjaan, fa'il yang mengerjakan. Jika ada fiil dan fa'il, maka ini bisa disebut kalam sudah sempurna atau sudah memberikan faedah, sudah mufid. Yang ketiga, kalau kalam tersebut mengandung syarat yang sudah ada jawab. Jadi dalam istilah ilmu nahwu ada yang disebut dengan syarat, ada yang disebut dengan jawab, ada yang disebut dengan mubtada, ada yang disebut dengan khobar, ada yang disebut dengan fiil dan fa'il. Apakah mereka itu? Apakah mubtada dan khobar itu? Apakah syarat dan jawab itu? Apakah fiil dan fa'il itu? Insya Allah nanti akan kita bahas sedikit-sedikit. Namanya juga ini ilmu nahwu untuk para pemula, jadi tidak akan saya bahas secara detail, terlalu detail, tapi hanya sebatas pengetahuan saja insya Allah. Nah ini ya, jadi kalau mubtada sudah ada khobar, berarti itu sudah disebut kalam yang sudah mufid. Kalau fiil sudah ada fa'il, disebut juga mufid. Kalau syarat sudah ada jawab, maka disebut juga mufid. Contoh yang mubtada khobar itu seperti apa sih kalam yang mengandung mubtada khobar itu? Contoh, Zaidun qaimun. Zaidun adapun si Zaid, qaimun itu sudah berdiri. Zaidun adapun si Zaid, qaimun sudah berdiri atau berdiri. Ini adalah mubtada, Zaidunnya mubtada, dan qaimunnya jadi khobar. Zaidunnya mubtada, qaimunnya jadi khobar. Berarti mubtada dan khobar sudah ada. Makanya Zaidun qaimun disebut mufid, sudah memberikan faedah. Yang kedua, fiil dan fa'il. Contoh kalam dari fiil dan fa'il adalah koma Zaidun. Koma sudah berdiri. Koma sudah berdiri. Siapa? Zaidun, si Zaid. Koma sudah berdiri. Siapa? Zaidun, si Zaid. Koma adalah bentuk fiil. Fiil itu kata kerja. Koma kan kata kerja. Berdiri itu kata kerja, dan Zaidun menjadi fa'ilnya. Fa'il itu berarti yang mengerjakannya. Fiil dan fa'il sudah berkumpul, maka koma Zaidun jadilah yang kalam yang mufid. Yang ketiga, syarat dan jawab itu seperti apa? Contohnya, contoh seperti in koma Zaidun, koma amrun. In koma kalaulah. In koma kalaulah berdiri, ya kan? Tadi koma kan berdiri artinya kata kerja. In koma kalaulah berdiri. Siapa? Zaidun, si Zaid. Koma Zaidun itu kan fiil fa'il, tapi didahului oleh lafaz in.
koma Zaidun itu fi'il dan fa'il. Tadi secara lihat yang ke belakang yang ke sini koma Zaidun ini sudah jadi mufid. Tapi kalau melihat ke sini ini belum mufid. Koma sudah berdiri siapa jadi kejadian. Kenapa tidak disebut mufid? Karena ada in. Di sinilah disebut syarat. In koma kalaulah berdiri siapa Zaidun si Zaid. Maka ini butuh jawab. Nah di sini jawabnya. Koma maka berdiri pula siapa Amrun si Umar. In koma kalaulah berdiri siapa Zaidun si Zaid, koma maka berdiri pula siapa Amrun si Umar. Ini in koma jadi kalam syarat dan koma Amrun jadi jawabnya. Ini sepintas pembahasan mufid, syarat dan jawab. Semoga bermanfaat. Semoga menambah pengetahuan kita tentang ilmu gramatika dari bahasa Arab. Kenapa? Karena Rasul orang Arab, Al-Quran pun bahasanya Arab, di surga pun bahasanya Arab. Oleh karena itu kata Rasul, ajarkanlah anak-anakmu ilmu bahasa Arab melalui ilmu nahwu, ilmu sorof, dan ilmu-ilmu bahasa Arab yang lainnya. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.